Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bersyukur kita kepadanya karena kita dijadikannya orang-orang yang merasa hamba-hambanya. Karena sesungguhnya setinggi-tinggi martabat kita adalah di saat kita merasa hamba Allah, dan seburuk-buruk posisi kita dan sejelek-jelek keadaan kita adalah di saat kita tidak merasa hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, marilah kita sama-sama bersyukur. Mudah-mudahan nikmat ini semakin terasa nikmat di hari-hari kita nanti. Pada kesempatan ini kita diizinkan bertemu, mudah-mudahan dalam kebaikan dan takwa, bukan dalam maksiat dan dosa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita berkumpul di rumah Allah ini, mudah-mudahan termasuk datangnya kita ke sini terhitung jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar pergi menuntut ilmu berarti fi sabilillah. Mudah-mudahan kedatangan kita, setiap langkah yang diangkat mengangkat derajat kita, setiap langkah yang diturunkan menghapus dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan majlis ini majlis yang mendatangkan rahmat, diberikan ketenteraman, sakinah, dikelilingi oleh para malaikat, dibanggakan Allah di masyarakat langit, dan ketika kita selesai dan bubar nanti dikatakan kepada kita, qumu maghfuran lakum, berpisahlah kalian, bertebaranlah kalian dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, semoga salawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Nabi besar, Nabi teladan, Nabi yang cintanya kepada kita melebihi cinta kita pada diri kita sendiri, Nabi yang mencintai kita bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat nanti. Maka seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tidak ada satupun kebaikan yang dilakukan oleh orang beriman kecuali di situ terdapat jasa Nabi menunjukkan, dan tidak ada satupun keburukan yang dijauhi oleh orang-orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, kecuali di situ ada jasa baik Nabi yang telah memperingatkan. Oleh itu, orang yang berjasa baik sama kita tak boleh kita lupa, mesti kita sebut terus kebaikannya dan kita doakan. Dan sebaik-baik doa untuk Nabi adalah doa yang dibaca oleh Allah dan para malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Allah dan para malaikat mengucapkan salawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat kepadanya dan salam yang sebanyak-banyaknya. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, seperti kata protokol tadi, waktu kita terbatas. Alhamdulillah, untung terbatas. Kalau tidak, saya suka bicara tanpa batas. Ini untung dibatasi, alhamdulillah. Insya Allah saya jadi senang bisa cepat selesai. Nah, karena besok pagi subuh-subuh udah mulai kajian lagi kalau sehat.
Tapi terjumpa tuan-tuan ni tambah sehat. Masya Allah. Judul atau tema kita, sudah saatnya kita bersatu. Pepatah kita dulu mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Bercerai kita runtuh. Kaum muslimin dan muslimah, apa kisahnya persatuan umat? Dulu sebelum Islam datang, sebelum Islam didakwahkan, umat berada dalam keadaan yang serba kacau, dalam keadaan yang tidak menentu. Mereka tidak mendapatkan cara untuk menyatukan umat ini, karena permasalahan yang sangat sepele. Mereka sampai menumpahkan darah. Kalah pertandingan, ya misalnya arek-arek Surabaya kalah bertanding lawan ya, mereka akibat kalah dalam berpacu, misal lomba pacuan kuda, bisa tidak sabotase. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, karena hal-hal yang sangat tak boleh dekat-dekat, mereka bisa saling membunuh, saling menjatuhkan, saling meruntuhkan. Dan orang-orang yang baik di antara mereka bingung bagaimana cara menyatukan orang yang berserakan ini. Akidahnya, asal ada benda sakti dianggap sebagai Tuhan, asal ada pohon sakti dianggap sebagai sembahan, ada senjata sakti dianggap sebagai Tuhan dan pelindung dan sebagainya. Semuanya tidak berdasarkan ilmu. Makanya zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, orang-orang bukan tidak berakal, karena setiap orang dilahirkan diberi akal. Bukan mereka tidak cerdas, mereka juga berpikir, tetapi tidak punya ilmu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sampai Nabi kita sendiri sebelum diangkat jadi Nabi, sebelum dia diberikan wahyu ilahi, sebelum beliau mendapatkan kehormatan menjadi seorang Rasul, beliau juga bingung memperhatikan umat, tidak bisa berbuat banyak. Walaupun beliau punya sifat fadalah, cerdas. Lalu, dan Allah yang katakan ini dalam Al-Quran, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka dhallan fahada. Allah dapatkan engkau wahai Muhammad dalam keadaan dhal. Apa makna dhal? Bingung. Sebab dhalal artinya sesat dan bingung. Orang yang tak berilmu pasti bingung, orang sesat pasti bingung. Fahada, lalu Allah berikan hidayah. Ternyata Nabi sendiri yang berikan hidayah kepadanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Engkau wahai Muhammad, sebelum diturunkan Al-Quran kepadamu, kau tak tahu itu apa kitab dan apa itu iman. Nabi tidak tahu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya,
diangkatlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ila an-nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Kitab ini Al-Quran yang kami turunkan kepadamu untuk apa? Litukhrijan nas, untuk mengeluarkan orang-orang ini, manusia ini, minadh dhulumat, dari kegelapan-kegelapan. Woi, gelap tu banyak rupanya ya. Ila nur, cahaya tu rupanya satu. Jadi yang namanya kesesatan banyak, yang namanya hidayah satu. Maka kita tidak pakai rumus 1001 jalan ke Roma, tidak, kita bukan ke Roma, enggak. Ya, hanya ada satu jalan menuju surga. Jalan siapa? Jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak, kita tidak punya banyak jalan. Sebab orang sudah banyak menempuh jalan, akhirnya salah jalan. Litukhrijan nas minadh dhulumati ila nur, supaya kau keluarkan orang dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka. Ternyata Allah yang izinkan. Ila siratil azizil hamid, menuju jalan al-azizil hamid, Allah yang maha perkasa dan maha terpuji. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jalan selain jalan Allah itu gelap. Jalan selain jalan Allah itu kegelapan-kegelapan, berapapun banyaknya. Nah, siapapun yang ingin jalan terang harus ikut jalan Allah yang terang benderang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tidak ada jalan lain. Makanya siapa yang ingin selamat, biasanya orang kalau sudah masuk ke jalan gelap mudah beradu, betul? Mudah bersatu atau mudah beradu? Mudah beradu, karena mereka tersesat dan pasti akan saling menyalahkan, akan saling menyudutkan. Gara-gara kamu kita masuk jalan ini. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatukan kita ini. Dengan apa dia satukan? Dengan kepintaran Nabi? Tidak. Dengan kecerdasan Nabi? Tidak. Dengan kebrilianan Nabi? Tidak. Tetapi dengan apa? Dengan apa? Dengan wahyu yang diturunkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَهُمْ أو ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. Allah lah yang dengan agama ini menyatukan hati-hati mereka. Andainya engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi, andainya engkau, hai Muhammad, menginfakkan, membelanjakan seluruh perbendaharaan dunia ini, seluruh kekayaan alam ini untuk menyatukan mereka, ma'allafta bainahum, kau tak akan sanggup menyatukan mereka. Walakinnallaha, tetapi Allah lah yang telah menyatukan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nah, kalau ingin menyatukan umat, maka tidak ada jalan lain kecuali jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, di saat Nabi datang membawa syariat ini, menurut yang kita ketahui, Nabi langsung diterima dengan senang hati. Nabi langsung diterima dengan senang hati.
Hah? Kenapa enggak? Bukankah Nabi orang yang akhlaknya tinggi, budi pekertinya ya luhur? Sampai beliau bergelar Al-Amin di kalangan masyarakatnya, tetapi dia tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Ayo, karena tidak sesuai dengan kearifan lokal, tidak sesuai dengan kearifan lokal. Tahu kearifan lokal? Tidak sesuai dengan budaya Arab. Karena mereka inginnya Nabi kita jangan merubah-rubah. Padahal Nabi sebenarnya bukan dia yang ingin merubah, tapi Allah yang perintahkan. Karena sesungguhnya yang merubah itu mereka, bukanlah. Yang merubah itu bukan Allah, tapi mereka yang merubah. Dulu Ibrahim mendakwahkan agama apa? Tauhid atau syirik? Tauhid. Betul? Lalu mereka sekutukan Allah. Dulu Ibrahim meruntuhkan Ka'bah, meruntuhkan patung. Sekarang mereka mengundang patung ke dalam Ka'bah. Siapa yang merubah? Mereka atau Nabi? Mereka yang merubah. Nah, ketika mereka berubah, kacau keadaan. Maka Nabi ingin kembalikan ke jalur utama, jalur resmi, jalur yang sahih. Tapi mereka sudah terbiasa dengan jalan-jalan tikus ini, jalan-jalan gang ini. Nah, walaupun ilegal. Coba sekarang kalau kita ngurus, misalnya ngurus paspor, kalau jalur resmi lama. Jalur resmi lama ya. Kalau jalur apa? Jadi kaum muslimin kalau ilegal cepat, legal lama, ngurusin gitu juga. Kalau ditembak cepat, kalau tak tembak tak siap-siap. KTP juga ya. Sampai melamar istri pun gitu juga. Kalau tembak cepat, iya, resmi lambat. Paham mana tembak? Jangan salah paham ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, mereka sudah terbiasa dengan penyimpangan, dibawa ke jalan yang lurus pasti terjadi kegaduhan. Padahal Nabi bukan mencari gaduh, mereka lah sebenarnya yang belum terbiasa. Singkat cerita karena waktu kita terbatas. Ya, waktu kita terbatas. Yang menentang akhirnya harus terpental jauh. Yang beriman dan menerima akhirnya bersatu padu. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, mana yang lebih senang, menyatukan orang dalam satu jalan atau menyatukan orang dalam banyak jalan? Saya ulang lagi, mana yang lebih mudah, menyatukan orang dengan 3 partai atau 38 partai? Nak tekanang lah. Mana yang lebih mudah, menyatukan rakyat ketika 3 partai dibanding dengan 38 partai? Mana yang lebih nyaman? Satu partai. Kalau bisa satu partai. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Makanya kaum muslimin, kenapa para sahabat Nabi SAW bisa disatu padukan, bisa mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, bahkan mengutamakan saudaranya dari dirinya sendiri. Allah yang sanjung langsung, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu mengutamakan saudaranya sekalipun dia sendiri dalam kesulitan. Kenapa? Karena satu jalan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kalau memang kita nak bersatu, dan itu harus, kalau tidak kita akan menjadi buih di lautan seperti kata Nabi SAW. Banyak
tetapi tidak bernilai, banyak tak punya kekuatan, banyak tetapi dikesampingkan, banyak jadi bulan-bulanan. Ya, ya. Sebab biasa tak boleh ceramah kayak gini lagi. Ya, keluar aturan yang tidak boleh ceramah. Ceramahnya itu umat tak boleh, harus macam bola umat. Allahumma musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kenapa mereka mudah bersatu? Karena satu jalan. Karena satu jalan. Saya nak tanya ke bapak dan ibu yang saya muliakan, berapa aliran yang ada di zaman sahabat? Kok pada temenu? Temenu enggak tahu atau? Atau enggak suka? Saya nak nanya sekarang, di zaman sahabat ada berapa aliran? Hanya satu jalur, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau saatnya, kalau memang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala memang nak ingin bersatu, maka kembali kepada yang satu. Jadikan imam kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Karena mereka dulu disatukan dengan itu. Ingat, bukan mereka tidak pernah berkelahi. Mereka pernah berkelahi. Suatu hari ada masalah seorang budak dari orang Ansor dengan seorang budak dari kaum Muhajirin. Ini istilah syar'i, kaum muslimin Muhajirin Ansar ada dalam Al-Quran kan? Subhanallah, ternyata bisa juga hampir memecah belah. Yang satu ngadu sama tuannya yang Ansar, yang satu ngadu sama tuannya yang Muhajirin. Akhirnya yang Muhajirin, yang dari kalangan Muhajirin mengatakan ya lal Muhajirin, yang Ansar mengatakan ya lal Ansar, wahai kaum Muhajirin tolong kita. Sehingga masing-masing sudah datang membawa senjata. Dan ketika sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan ada wal jahiliyati wa ana baina azhurikum. Apakah kalian nak mengembalikan panggilan-panggilan jahiliyah? Ingat, gelar syar'i pun kalau dijadikan untuk berpuak-puak menjadi gelar jahiliyah. Jelas? Ya, gelar syar'i sekalipun, misalnya ahlus sunnah atau aswaja namanya, tapi gunanya untuk memecah belah umat, maka itu jahiliyah. Jelas? Salaf misalnya, Wahabi misalnya, kalau gunanya memecah belah, itu menjadi gelar jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhajirin, ini panggilan mulia dalam Al-Qur'anul Karim, lil fuqara'il muhajirin dan Ansar, tetapi ketika digunakan untuk memecah belah umat, maka itu berarti jahiliyah. Ingat, hati-hati. Maka gelar-gelar yang indah-indah, sunnah, salaf dan sebagainya ini, kalau tujuannya adalah untuk memecah belah umat, untuk mengeluarkan ini tidak masuk golongan kami, ini bukan barisan kami, itu jahiliyah. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ada wal jahiliyati wa ana baina azhurikum. Apakah kalian ingin mengembalikan jahiliyah, panggilan jahiliyah, padahal saya masih ada di antara kalian? Da'uha fa innaha mumkinah. Tinggalkan ke itu karena dakwah jahiliyah itu busuk. Akhirnya mereka meletakkan senjata dan saling berpelukan satu sama lain. Allahu akbar. Sudahkah kita ketika mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memutus perkara yang kita perselisihkan, kita langsung mengatakan alhamdulillah, kita kembali kepada Rasulullah? Sudahkah? Atau masih belum? Oh tidak, ini tidak mazhab saya, ini tidak masuk golongan pendapat imam saya, ini bukan golongan saya. Kalau memang masih seperti ini, maka persatuan itu masih jauh kaum muslimin. Yang ketiga, bahwasanya kita kalau ingin bersatu, berbuat itu hanya karena Allah. Saya tidak peduli Islam maju oleh orang-orang Masjid Hidayah atau oleh orang-orang Masjid Islamic Center misalnya, atau maju oleh orang-orang yang lain. Masjid Raya di sini. Nah, kalau masih seperti itu, kita tidak akan pernah bersatu.
Mana mungkin dia pula yang lebih hebat dari kita. Jahiliyah. Selama jahiliyah ini masih ada dalam kita, tak akan pernah bersatu, dan kita akan mudah diadu-adu. Itulah umat Islam hari ini, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Memang ketika ada kepentingan yang mengumpulkan kita bersama-sama, misalnya ketika Nabi kita dihina dan dicela, kita bersatu-satu bersama-sama misalnya. Tapi selepas itu kita saling serang lagi, karena intinya hanya sebuah kepentingan sesaat. Padahal persatuan itu hanya bisa dibangun dengan mengikut jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, karena waktu kita sudah habis, selebihnya kita kembangkan tanya jawab nanti. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang saya sampaikan tadi? Kalau gitu saya nyimpulkan jadinya. Yang pertama yang membuat umat itu pecah adalah jahiliyah. Jahiliyah itu bukan karena tidak pintar, bukan karena tidak punya akal, bukan karena tidak berpikir, tetapi jahiliyah itu karena tidak berilmu. Karena tidak berilmu. Ilmu itu apa? Ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulnya, ilmu tentang agamanya, dan itu harus dari sumbernya yang asli. Jelas? Nah, dengan itulah Nabi SAW dengan izin Allah menyatukan hati-hati kaum muslimin. Makanya ketika Nabi berkelahi mereka diingatkan, itu jahiliyah, mereka kembali kepada ilmu, yaitu kepada Rasulullah SAW. Nah, untuk itu yang pertama adalah memperkuat iman kita kepada Rasulullah, kepada Allah dan Rasulnya SAW, karena hanya Allah dan bisa menyatukan. Harta yang kita infakkan berapa lah yang kita bisa untuk menamaikan orang? Tak mungkin. Tak mungkin. Bikin acara sebesar apapun tak mungkin menyatukan orang. Hanya kita memohon kepada Allah, Allah yang menyatukan. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tidak peduli siapa yang berbuat untuk Islam ini, asal tujuannya untuk menegakkan Islam. Walaupun saya tak punya andil, tak ada masalah. Yang penting semuanya memikirkan kemajuan Islam yang benar, Islam yang benar. Karena tidak sedikit orang mengklaim Islam. Ahmadiyah mengklaim Islam juga, Syiah mengklaim Islam juga, Qadariyah mahasiswa Islam juga, dan sebagainya. Enggak, Islamnya seperti Islamnya Rasulullah SAW, al-Islam, yaitu Islam yang diketahui sejak zaman Nabi. Tidak ada Islam Nusantara, tidak ada Islam Petapahan, tidak ada Islam Marajaleng, tidak ada Islam Pekanbaru, tidak. Yang adalah Islam, al-Islam, namanya adalah sudah pakai alif lam. Sudah alif lam, tidak ada lagi idhafatnya. Jadi tidak dinisbatkan, bukan Islam Muhammadiyah, bukan Islam NU, bukan Islam Salafi, bukan Islam Aswaja, tidak. Islamnya Muhammad SAW. Soal nama, nak pakai nama apapun silahkan, tetapi tetap mengikuti Islamnya Muhammad SAW. Nah, NU jangan keluar dari NU, tak masalah. Muhammadiyah tak usah keluar dari Muhammadiyah. Tetapi kalau itu membuat memecah belah, ya selamat tinggal. Sama juga Aswaja misalnya memecah belah, selamat tinggal. Ansar memecah belah, selamat tinggal. Banser misalnya, kan tadi Muhajirin itu panggilan syar'i, tetapi memecah belah Nabi tinggalkan. Ansar adalah panggilan syar'i terpuji, maka ketika jadi dakwah jahiliyah ditinggalkan. Tetapi selama dia menegakkan Alkitab wa Sunnah, maka dia harus kita sokong dan tegakkan. Jangan pokoknya kalau tidak kami tidak Islam maju, tidak. Kan itu kita masalahnya sekarang. Kalau tidak kami Islam tak maju katanya. Kalau begitu nanti yang lain seberang bilang pula, kalau tidak kami Islam tak maju, iya kan? Ini bilang lagi, oh tidak kami tidak, kalau bukan karena kami Islam tak maju, tidak. Jadi kalau Islam itu harus ikut Masih Hidayah, yang lain tak boleh. Kalau begini takkan pernah bersatu demi Allah.
Tetapi sekarang kita mari, siapapun yang bergerak untuk kemajuan Islam sekecil apapun kita dukung. Kita dukung dari manapun, golongan manapun. Dan kalau bisa memang kita tanggalkan seluruh golongan-golongan ini kalau bisa. Karena ketika Nabi Isa nanti turun tak ada lagi. Kalau tak percaya tolong tahan nyawa sampai hari itu. Ya. Ketika Nabi Isa alaihissalam dia hukum dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi bendera hitam putih merah hijau, tidak ada. Yang ada adalah bendera sunnatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak percaya, ayo tahan apa sampai hari itu. Ya Pak. Cuman kita sekarang memang dalam proses. Dalam proses, ikuti aja proses ini. Tetapi saya pegang bahawa saya tidak akan menjadi pemecah belah umat dengan golongan apapun yang saya berada di dalamnya. Tapi kalau seandainya itu menjadi pemecah belah, maka kita kata ma'assalamah. Selamat, selamat tinggal. Saya lebih suka mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selamat tinggal ini jangan salah paham pula. Jangan salah paham kalau gitu. Semua yang sudah saya tinggalkan tidak dibicara, tidak salam lagi, bukan itu maksudnya. Artinya saya meninggalkan segala dakwah jahiliyah ini. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Alhamdulillah, untuk waktunya pendek. Kita mungkin selepas Isya dikembangkan dalam tanya jawab nanti kalau ada, kalau tidak ma'assalamah juga. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.